Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita di majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di satu tempat yang menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama al-fakir hormati kepada para asatidz, para ustaz, para guru, para kiai yang tadi ceramah, yang tadi memberikan nasihat, ada Ustaz Yusuf dan Ustaz Saleh dan Ustaz Ali Abbas, para asatidz yang lainnya yang hadir di tempat. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijembarakan hatinya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ditambahkan lagi keistiqomahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita duduk di majlis sama-sama bersolawat kepada Rasulullah, yang mana telah disampaikan barusan oleh Ustaz Yusuf bahwa sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat adalah ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling gampang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apapun, mau punya wudu, mau tidak punya wudu, mau sambil berjalan atau sambil duduk, mau di motor, di mobil, bebas ya. Insyaallah salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah akan sampai kepada Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari hadis Nabi mengatakan, ma min abdin, dan Jibril mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ma min abdin yusalli aw yusallim alayya, tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang umat Rasulullah yang baca salawat sama Nabi, yang bersalawat salam sama Rasulullah SAW, hatta aradallah, terkecuali illa radallahu alayya ruhi, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku diberikan izin untuk menjawab salam dari umatku yang membaca salawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Maka dari itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salawat banyak. Ya kan? Saya tidak menceritakan tentang salawat, intinya tadi dari pasal pertama sampai akhir itu isinya memuji Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pujian kita sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab salam pujian kita kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari mulai ba'da isya sampai sekarang kita duduk di majlis, mulai membaca tawassul, membaca ratib yasin, disambung lagi membaca burdah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan satu masa, satu zaman. Nabi menceritakan satu zaman manusia nanti bakal datang. Rasulullah mengatakan, saya di zaman ala ummati, akan datang satu masa, bakal datang satu zaman, dan zaman tersebut datang kepada umat-umat saya, kata Rasulullah. Yang mana zaman tersebut, masa tersebut, umat-umat saya
yafirun minal ulama wal fuqaha. Mereka nggak dekat sama alim ulama, mereka nggak mau dekat sama kiai, mereka nggak mau dekat dengan majlis-majlis taklim, mereka nggak mau dekat majlis sholawat. Yafirun, berlari itu bukan berarti lompatan. Maksudnya apa? Dia nggak suka bersolawat sama Rasulullah, dia nggak suka berzikir, beribadah, atau dia nggak suka duduk sama ulama-ulama. Bahkan bukan sekedar nggak suka, bahkan mereka sampai membenci ulama, sampai benci kiai, ya, benci sama kiai, bahkan benci dengan ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para hadirin di zaman sekarang udah nyata. Yang penting intinya kita jangan ke bawah arus, ke bawah orang-orang yang ngajak benci sama ulama. Maksudnya Nabi bilang ini ya firman di sini maksudnya benci sama ulama. Benci sama ulama, benci sama orang-orang alim. Tatkala zaman tersebut menghampiri mereka, kata Rasulullah, menghampiri umat Rasulullah, fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Nanti Allah akan berikan 3 musibah. Bahagia. 3 musibah ini mau nggak mau bakal datang, bakal ada. Yang pertama apa? Al-awwal, yang pertama Allah angkat ya Allahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Allah angkat keberkahan dari pencarian ekonominya. Allah bakal angkat keberkahan dari hidupnya. Allah akan angkat keberkahan dari jiwa-jiwanya. Sehingga kalau berkah sudah nggak ada, berkah sudah tidak ada kepada usaha kita, rezeki kita udah nggak ada berkah. Nanti bukan hanya lagi halal yang kita cari, melainkan yang haram akan kita cari para hadirin. Kenapa yang haram dicari? Karena efek dari berkah nggak ada. Keberkahan sudah tidak ada dari usaha kita, dari pencarian kita. Yang haram nanti diembat-embatin. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang yang haram sudah melintih para hadirin. Yang haram sudah merajalela, di mana-mana haram semua. Ya kan? Sampai Bang Emok masuk ke kita kampung. Ya kan? Ini Bang Emok ini masuk ke kampung Cisalada. Ini haram riba para hadirin. Ya kan? Kalau ada 1 orang yang main riba yang haram, 1 orang yang makan haram, 40 rumah yang enggak makan haram kebagian catatannya. Kebagian murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dianggap sepele para hadirin. Ya kan, mudah-mudahan nanti kampung kita diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang diharamkan, dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tatkala umat sudah jauh sama ulama, umat jauh sama kiai, benci sama ulama, yang kedua Allah bakal beri musibah. Musibah yang kedua apa para hadirin? Yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Yang kedua nih, zaman sekarang banyak pemimpin yang zalim para hadirin. Ya kan, banyak pemimpin yang zalim, banyak, enggak semua, masih banyak yang baik. Masih banyak yang baik pemimpin banyak. Tapi Nabi gambarin tuh, Rasulullah menceritakan nanti kalau umat banyak yang jauh sama ulama, benci sama ulama, nanti pemimpin-pemimpinnya orang zalim semuanya. Nah, ya kan? Orang baik dengan ditenang, orang baik nggak dilihat para hadirin. Nauzubillah waliyadzubillah, ya kan? Nah sekarang banyak, ya kan, di negeri kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya kan? Mungkin efeknya umat jauh sama ulama, umat jauh sama kiai, akhirnya dikirim tuh balaknya. Ya kan? Nanti kalau dikirim balaknya, musibahnya, ente nanti bakal susah. Naudzubillah. Kalau pemimpin zalim, ya, pemimpin zalim, andaikan masyarakatnya orang soleh semua, masyarakatnya orang alim, ahli ibadah semua nih, tapi pemimpinnya zalim, bisa jadi celaka semua rakyat yang soleh.
Dan rakyatnya orang-orang ibadah semua, rakyatnya orang-orang baik semua, tapi pemimpinnya jahat. Allah bakal berikan kerusakan di negara tersebut, di negeri atau di kampung tersebut. Tapi berbeda para hadirin. Jika seandainya masyarakatnya orang-orang jahat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi pemimpinnya soleh, pemimpinnya baik, insya Allah, ya, biarpun rakyatnya jelek, akan membawa keberkahan karena pemimpinnya baik. Kenapa? Karena pemimpin zalim ini asyad, lebih bahaya daripada diangkatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin zalim ini lebih bahaya lagi daripada ente usaha nggak berkah. Usaha nggak berkah bahaya nggak? Bahaya. Kan rugi nggak kalau usaha kita nggak berkah? Rugi. Tapi kebahayaan tersebut lebih bahaya lagi tatkala diberikan pemimpin yang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga para hadirin. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti akan diberikan bala kepada umat saya yang jauh dengan ulama, yaitu yakhrujun anid dunya bighairi iman. Meninggal tidak bawa iman. Meninggalnya nggak bawa iman. Meninggalnya nggak bawa iman para hadirin. Meninggalnya nggak bawa iman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mati nggak bawa iman, lebih bahaya lagi daripada yang pertama dan yang kedua. Kalau kita nggak usaha, misalnya rezeki kita nggak berkah, kan? Pemimpin kita zalim, tapi mati bawa iman, masih bisa bahagia di akhirat, ya, masih bisa senang lagi di akhirat. Tapi kalau seandainya kita usaha kita berkah, pemimpin kita buat orang baik, tapi meninggal kita suul khatimah, na'udzubillah min dzalik, akhirnya celaka. Makanya ini yang ketiga ini lebih berbahaya para hadirin. Ini Rasulullah yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang kalau seandainya umat saya jauh dengan ulama nanti begini nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang dekat dengan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wa yarzuqna mahabbatahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk mencintai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membawa iman kepada Allah adalah salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Makanya kita minta sama Allah mati kita husnul khatimah bawa iman. Di dalam ratib kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan kemuliaan kalimatnya, kalimat-kalimatmu, maksudnya kalimat ratib atau kalimat-kalimat dzikir, matikanlah kami husnul khatimah. Itu minta ke sama Allah. Biarpun kita nggak tahu para hadirin mati kita husnul khatimah atau husnul khatimah nggak tahu, kan? Tenyaho. Tapi kita minta sama Allah husnul khatimah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis zikir, kita duduk di majelis salawat, bakal mewarisi husnul khatimah. Bakal mewariskan husnul khatimah para hadirin. Husnul khatimah itu apa? Husnul khatimah itu mati bawa iman, mati bawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi mengatakan khaslatani la syai'un afdalu minhuma. Ini dua perkara nih. Kagak ada sesuatu yang lebih afdal dari dua perkara ini. Nabi bilang tuh, yang dua perkara ini apa itu? Yang dua perkara ini apa? Rasulullah bilang al-iman billah. Ya. Al-imanu billah. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah, sedikit pun dia mati bawa iman, satu butir kacang hijau, dosanya banyak, insya Allah dia bakal masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal masuk surga. Biarpun imannya kecil, biarpun imannya sebiji kacang hijau kecil, dosanya banyak, ya kan? Selagi dia mati bawa iman, dia akan masuk ke dalam surga yang hakikat, yang kekal para hadirin. Asalkan dia nggak bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang seperti itu
adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bahkan manfaat yang kedua apa? Rasulullah mengatakan wa naf'u lil muslimin. Ya kan, yang kedua ini perkara yang nggak bisa, yang nggak ada tandingannya kebaikannya. Yang kedua itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, memberikan kebaikan kepada orang-orang muslim, memberikan kebaikan kepada tetangga-tetangga kita yang sesama muslim. Tatkala memberikan kebaikan tersebut, kita akan dijadikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa membahagiakan orang-orang muslim? Dengan cara memberikan hadiah, dengan cara bil maqal, dengan ucapan, dengan cara idkhal surur, memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'minin, kepada hati-hati orang yang beriman, memberikan kebahagiaan atau memberikan pangkat atau memberikan jabatan atau memberikan apa lagi, keistimewaan yang lain. Nah, ini yang dinamakan naf'ul lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Jadi jangan sampai kita memberikan madarat kepada orang muslim, ya kan? Biar orang muslim celaka, gimana caranya? Siapapun orangnya, kalau orang zalim, dia nggak bakal menjadi orang yang mahbub yang Allah. Orang zalim nggak bakalan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim, orang yang mau nyelakain sesama muslim nggak bakalan dapat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang madlum, orang hasud. Tahu hasud? Ya kan? Hasud nih kalau dibaratin kepolisian nih, jenderal penyakit hati itu hasud. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau orang hasud, jadi nggak boleh ada nikmat buat orang lain, nggak boleh. Kalau ada orang lain nikmat, dia rusak kenikmatannya. Misalkan apalagi usahanya maju, pangkatnya naik, segala urusannya dimudahkan, segala kenikmatan. Ya. Punya mobil baru, tetangga yang meriang. Punya mobil baru, motor baru, orang lain yang kebakaran. Ini namanya hasud. Al-hasud, Rasulullah bilang al-hasud la tasud. Orang hasud ini gak bakal naik, para hadirin. Dulu di zaman ada satu raja. Raja itu dekat sama orang soleh. Ini raja selalu dinasehatin sama orang soleh. Jadi raja zaman dulu dekat sama ulama. Setiap seminggu sekali meminta nasihat sama kiai. Seminggu sekali minta nasihat sama ulama. Akhirnya tatkala raja suruh ajudannya panggil itu kiai, panggil itu ulama. Akhirnya agar supaya datang ke ulama itu untuk menasihati ulama, ajudannya disuruh. Ini ajudannya hasud. Orang yang dekat sama raja ini hasud karena raja ini dekat banget sama ulama, cinta banget sama ulama. Ini gimana nih caranya biar raja nih nggak dekat lagi sama ulama? Sehingga dipanggillah itu ulama. Kata si raja, kata si siapa nih? Kata si ajudan, kata si bodyguardnya, kata si tangan kanannya si raja bilang, wahai kiai, wahai ulama, antum dipanggil sama raja besok, datang ke istana. Buat apa? Buat nasehatin raja, buat ngaji sama raja, buat nasehatin raja. Ulama itu emang biasa sama ulama, dekat ulama dan raja dulu dekat sama ulama ya. Akhirnya kata si ajudan, wahai raja, wahai ulama, nanti sebelum ke istana kita makan dulu deh. Akhirnya itu si ajudan makan dulu sama si ulama. Jadi di gimana aja dah ahli si ajudan ini makan dulu sama kiai. Itu ulama disuguhin bawang gede, bawang bombay. Tatkala itu bawang bombay disuguhin ke ulama supaya dimakan tuh sama kiai. Itu bawang bombay dimakan. Beres dimakan bawang bombay, besokannya mau nggak lama dia mau datang ke istana. Kata si raja bilang, kata si ajudan bilang, wahai ulama, wahai kiai, ente kan habis makan bawang barusan,
habis ngadahar bawang mungkin lamun ngobrol jeung raja mulut ente sambil begini ya balik kia ya bisi bau bawang ente kanseu si raja ya, dia raja ya bau bawang teu meunang kambeur sisi ajudan ya. Akhirnya ini kiai orang baik ya. Dia datang ke istana ketemu sama raja mulai menasihati raja tuh mulai menasihati raja biar menjalankan kenegaraannya berkah, biar menjalankan keekonomiannya barokah. Itu si ulama kiai sambil nasihatin raja mulutnya sambil begini nih, mulutnya dari kita supaya kita langsung bau bawang ya beres pulang. Si ajudan datang besokannya, ajudan yang tadi tuh datang ke si sultan ngobrol. Sultan nanya sama ajudan, wahai ajudan, kenapa itu ustadz itu ulama itu kok tumben ngobrol sama saya mulutnya digini ya ditutupin mulutnya, kenapa? Mulutnya ditutup kunon. Akhirnya si ajudan bilang, wahai raja, si itu ulama bilang sama saya, katanya ngobrol sama raja mulut raja bau. Paham? Ya raja ya bau mulutnya. Makanya si ulama begini penutup. Akhirnya dikitukan itu raja marah. Ya, Allah kasih raja. Besokannya itu raja ngambil surat, ditulis itu dalam isinya apa? Kata raja bilang, yang buka surat ini potong lehernya. Maksudnya apa? Penggal. Akhirnya ditutupin di amplop. Habis ditutupin di amplop, dia ambil tuh khadam, pembantu ada di situ. Wahai pembantu kalian, ayenon wahai tuan, ayenon. Dia amplop bikin ke ulama itu. Ya. Bikin kayak ulama, mungkin ulama pang bikin ke ajudan ke albujuk. Jadi ini ada khadamnya suruh ulama dengan tadi dia dibagi ya kan? Eta amplop bikin ke albojo. Nah, si siapa? Ini khadam pembantunya bilang, siap wahai raja. Di bawah itu isi amplop, kan di dalamnya ada surat. Pas nyampe di keluar istana, kan? Si yang tadi tuh, si ajudannya tuh yang masuk, nanya, Mang, kayak mana Mang? Wah, abdi itu dipiwalang ke ustad itu tuh, dia supaya si ustad itu bikin ke algonya kayak gitu. Si ajudan, terus sebelah si ustad itu abdi ya abdi. Paham tuh? Wah, abdi kayak dia kemana amplop nak? Jadi kan amplop aja. Akhirnya dikasih amplopnya sama si ajudan yang tadi itu yang masuk. Dikasihin ke mana? Ke si algojo, ya kan? Dikasih ke si algojo, wahai algojo, ini ada surat dari raja yang dibuka. Akhirnya dibuka sama si algojo. Isinya dijorok eta amplop non jelema anu ngerekeun surat ieu penggal dulu. Nah, akhirnya ini orang yang algojo yang tadi itu yang hasud, yang hasud besok dipenggal kepalanya. Bingung aing salah naon dia. Kan salah naon. Dah di mah teh yang mana naon cek raja ente kudu dipenggal. Besok dipenggal langsung. Kan mati. Nah ini nih Rasulullah bilang memang ini benar nih hadis Nabi ya. Hadis Nabi benar nih, orang yang hasud gak bakalan naik sampai kapanpun, ya kan? Gak bakalan naik, gak bakalan diijabah keinginannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dipenggal. Pas dipenggal dia jarak beberapa minggu, ulama dia ajengan kangen di gunung raja tuh manggil abdi. Maksud si raja udah dipenggal kita ulama, lain si algoritma, ya kan? Salah itu salah alamat. Ini udah lama ini si Ustadz aneh kangen pengen ketemu raja nih. Pas ketemu raja kaget, wah lu masih hidup? Kata-kata sih hidup ini. Ini Ustadz bingung, kenapa? Ada apa? Akhirnya cerita tuh si ulama, siapa si sultan cerita begini. Kan bahwa dia ini kan harus dipenggal,
Ente kan dulu waktu ngobrol sama ane, menurut ente kan ane disangka sama ente kan bau, menurut ane wahai adingan. Nah, adingan bilang, ya Sultan, lah ane nggak begitu, ya kan? Ane itu sebelum ketemu engkau wahai raja, ane makan dulu bawang sama si itu tuh, sama si Algojo. Ane makan bawang dan ane nggak mau kalau seandainya saya ngobrol sama engkau, mulut saya bau bawang kecium sama engkau wahai raja. Akhirnya raja, oh berarti ini orang bohong tuh, ya kan? Bohong tuh si Algojo, ya kan? Si ajudannya. Akhirnya si Ustadz, si Sultan, kemana itu si raja? Si Algojo saya di mana? Ya ajudannya, dibunuh wahai raja. Dia yang nganterin amplop kemarin kepada saya. Oh gitu ya, disyukurin deh, biar mati. Orang maksud nih lah ya sud, ya kan? Atas nggak bakal naik. Alhamdulillah. Maka dari itu para hadirin, jangan jadi kita ini diajarin sama Allah, diajarin sama Rasulullah, wan naf'u lil muslimin, berikan kemanfaatan buat orang muslim. Ini naf'u lil muslimin ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Rasulullah ini, Nabi Muhammad setiap hari kalau nggak beri manfaat sama manusia, kayak nggak abdul, kayak nggak enak badannya. Bahkan Nabi setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan sama pengemis buta orang Yahudi para hadirin, ya kan? Beri manfaat. Itu bukan sama orang Muslim, sama orang Yahudi sekalipun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan manfaat, ya kan? Padahal dia orang Yahudi membenci Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita-cerita tentang memberikan manfaat ya Rasulullah kepada orang Muslim. Intinya kita harus memberikan manfaat kepada orang muslim. Tetangga kelaparan, ya kan? Kita lihatin tuh, ya kan? Ada yang minta-minta, kita kasih. Setiap hari kita sedekah sama orang duafa, sama orang fuqara. Ada yang minta, kita kasih. Insya Allah itu termasuk, ya kan? Naf'u lil muslimin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di satu hadis lain Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ahabbul ibad ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang apa? Orang yang memberikan manfaat. Ya kan, ahabbul ibad, bahkan enggak, Rasulullah SAW mengatakan orang yang zalim, orang man asbah barang siapa yang masuk waktu subuh la yanwi, la yanwi zulma, setiap subuh malam kita tidur kita niatin, ya kan? Setiap kita nggak mau niat dolimin orang, abdi embung nyinyirin hati mati, ya kan? Niat tuh, niat malam, setiap malam niat nggak mau ngedolimin orang. Rasulullah SAW bilang, ya kan, gufira lahu ma jana. Itu niatnya nggak mau bikin orang zalim, dikasih ampunan, dosanya diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya nggak mau, ya Allah, ane tobat, nggak mau ngomelin orang. Ya Allah, ane tobat, nggak mau nyakitin hati orang, tobat. Ya, tobat. Selama kita niat seperti itu, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, waman asbaha, dan barang siapa yang masuk waktu subuh, ya kan, yanwi, orang tersebut niat nusratul mazlum. Barang siapa yang masuk waktu subuh, dia niat pengen menolong orang yang dizalim. Orang yang dizalim pengen ditolong nih, ada orang yang digebukin, ya kan? Ada orang yang dizalim, dizalim banyak ya. Ditipu, dihipnotis, ditolong. Atau wa qada'i hajatil muslim, atau memberikan cumponan kepada keinginan orang yang muslim. Orang muslim ini punya utang. Orang Islam ini tetangga kita punya utang, ya kan, minjam, kita tolongin. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, bilang aja maaf,
hampura sama Ali Abbas weh jebitna. Kalau nggak mampu gitu, jadi kalau nggak mampu kita mampu hampuranya abi terbiasa rumah didoakan weh wadi sing ditampilkan usaha kami nah. Jadi kalau kita mampu, kalau nggak mampu maka ya. Bah, ini Rasulullah bilang orang yang niat nolongin orang yang boleh dan niat menyumboni memberikan keinginan muslim, apalagi kanat lahu orang tersebut kanat lahu ka'adli hajjatin mabrurah, ya kan, pahalanya seperti orang yang naik haji mabrur. Nah sekarang lagi musim haji nih, ya kita nggak bisa haji, nggak punya duit, ini pokok semua nih, kita nggak punya kurus ya, nggak bisa haji, pengen dapat pahala haji nggak? Pengen, senengin orang muslim, senengin tetangga-tetangga kita, senengin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ikhlas karena Allah, pahala kita dicatat seperti kita naik haji mabrur. Insya Allah haji. Tapi ingat para hadirin, itu hadis dari pertama, ya kan, tentang kemuliaan orang yang memberikan manfaat sama orang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Tapi ada juga hadis Nabi mengatakan, ya kan, khaslatani dua perkara. Khaslatani la syai' minhuma. Dua perkara yang khaslatani la syai' minhuma akhbas, ay anjas. Kagak ada yang lebih hina, yang paling jijik, yang lebih kotor dari dua perkara ini, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Asyirku billah, orang yang musyrik sama Allah, ya kan? Orang yang musyrik, muja, pengen kaya dia muja, ya? Ini orang-orang yang musyrik ini bagi Nabi SAW lebih kotor para hadirin. Dan yang kedua lebih menjijikan bagi Nabi dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wadurru lil muslimin, orang yang beri madarat sama orang muslim, dia berikan kesusahan, orang lain tidur kita ganggu, madarat. Orang lain kesusahan kita syukurin, syukurin ini madarat. Nah, maka dari itu jangan memadaratkan sesama muslim. Alhamdulillah min dari billah. Para hadirin, mudah-mudahan dari hadis dari rangkuman di dalam kitab An-Nashihah Ibad, mudah-mudahan kita bermanfaat, dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bersalawat sama Rasulullah. Pulang dari majlis banyak bersalawat sama Nabi. Pulang dari majlis banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.